Hai guys, udah lama ya nunggunya. Sorry banget ya aku baru bisa bikin sekarang. Karena kemarin-kemarin itu aku sibuk banget. Sorry banget ya guys. Nah, kemarin ceritanya itu aku ada bikin SG di Instagram. Kebetulan aku bikin SG itu tentang pollingan, di mana teman-teman semua itu aku suruh memilih yang dimana ceritanya itu adalah menceritakan tentang kisah horor, entah dari aku ataupun cerita teman-temanku atau pengalaman pribadi aku. Kebetulan ceritanya ini adalah sepengalaman pribadi aku, guys. Nah, di sana aku kasih pollingan sama teman-teman semua yang ada di Instagram aku, itu bikin atau enggak. Ternyata hasil pollingannya itu lebih banyak yang memilih untuk bikin aja gitu. Dan aku udah janji sama kalian semua bahwa aku akan bikin, tapi kemarin aku sibuk banget karena lagi ada di tempat orang tua aku di kampung. Jadi agak ribut mungkin. Nah, sekarang aku udah ada di kabupaten sebelah, di mana tempat aku kerja juga. Oke, langsung aja aku ceritain. Aku ceritain apa gimana ya? Mungkin aku gak perlu lagi memperkenalkan diriku karena kalian pasti udah tahu sama aku. Karena ini aku juga bikin buat teman-teman yang ada di Instagram. Terima kasih yang udah ikut partisipasi untuk memilih dan membuat aku menceritakannya. Tapi jujur ya, sebelum itu aku mau bilang sama kalian bahwa aku itu kalau mau menceritakan masalah horor itu aku takut banget. Karena satu dulu, aku takut kena gunjingan mereka-mereka yang mungkin kalian-kalian yang gak percaya. Tapi aku menceritakan ini, aku gak menyuruh untuk kalian percaya sama aku. Itu terserah kalian ya, karena pikiran orang kan berbeda-beda gitu. Tapi ini sepengalaman pribadi aku aja. Semoga bisa menjadi cerita yang ya membuat kalian happy dan senang mendengarnya gitu. Jujur aku mau menceritakan ini kayak wanti-wanti dulu karena aku takut banget. Ini pengalaman pribadi soalnya, jadi aku takut banget. Karena kayak bikin trauma ada juga sih. Gimana ya? Kalian pasti pernah trauma lah kayak gitu sebelumnya. Jadi aku lupa ingat sih, mungkin umur aku waktu itu 5 atau 6 tahun. Yang jelas aku belum sekolah karena aku gak ada TK, guys. Ya itu kalian perlu tahu, aku gak pernah masuk TK, aku gak pernah TK gitu. Jadi aku langsung SD. Nah, dulu waktu umur aku 5 atau 6 tahun itu aku ada di mana ya? Di Kabupaten Banjarbaru kalau nggak salah, karena orang tua aku juga kerja di sana, kakak aku juga di sana. Nah, di Banjarbaru itu aku tinggalnya kayak di pelosok-pelosok, bukan di kota guys, tapi kayak di desa seperti itu. Kebetulan di sana itu banyak keluarga bapakku, keluarga dari abah aku. Dan di sana itu kita ngontrak rumah, guys. Aku belum sekolah, tapi kakak-kakak aku yang sekolah, dan orang tua aku dua-duanya kerja. Kerja mereka itu adalah mendulang intan. Jadi kayak kali-kali ya mereka kerja siang juga bisa, terus sampai sore, terus malam lagi tambah lagi kerja juga bisa gitu. Karena kan kalau mendulang intan itu biasanya kayak ngangkut-ngangkut pasir, setahu aku. Dan kerjaan orang tuaku adalah buruh, kalau kalian mau tahu. Nah, jadi dulu itu tuh gimana ya? Dulu itu kan ada film waktu aku masih umur, aku lahiran 97.
by the way. Nah, kalau aku umur 6 sampai 5 sampai 6 tahun, aku lupa itu tahun berapa. Pokoknya aku umur 6 sampai 5 tahun, aku belum sekolah dan enggak bisa baca, tulis. Nah, aku di sana tinggal sama orang tua kan, dan setiap kayak ditinggal sama orang tua, aku nggak ada kegiatan. Aku di rumah cuma nonton TV, nonton televisi. Kebetulan orang tua aku orang yang mampu juga enggak sih ya, kaya juga enggak, miskin juga enggak gitu. Cuma kayak alhamdulillah berkecukupan saja seperti itu. Buktinya punya televisi waktu itu ya kan. Jadi waktu itu aku nonton televisi. Nah, di televisi itu banyak banget kayak serial-serial TV, tapi aku nggak mau bilang apa ya, nggak mau kasih tahu ini apa TV-nya apa gitu. Sebut saja TV A gitu ya. Nah, di TV A itu dulu ada kayak film Kembang Desa yang jadi hantu gitu loh guys. Ingat nggak? Kalau nggak salah itu kayak tahun 2000-an atau 2001 atau gimana gitu, aku lupa pokoknya. Nah, serial itu kayak berkelanjutan kayak gitu guys. Dan horornya itu si Kembang Desa itu meninggal, diperkosa tukang ojek, terus mayatnya dibuang kayak gitu, terus ditemukan, terus dikubur, tapi orang tuanya lupa melepaskan talinya gitu. Taulah tali apa ya kan guys. Nah, aku itu sering banget nonton film itu. Filmnya itu kayaknya judulnya Pocong Mumun gitu, guys. Aku takut banget karena aku sendirian ini di kontrakan. Karena tetangga aku itu jarang ada di rumah, mereka pada kerja, dan hari ini aku libur. Aku biasanya kerja dari pagi sampai jam 4 sore, jadi pulang kayak gitu. Karena hari ini aku ambil libur untuk membuat podcast ini ke kalian semua. Podcast nggak, ini kayak cerita aja buat kalian kayak gitu, karena aku udah janji sama kalian. Jadi aku sering banget nonton episode-episodenya si film ini, si Pocong Mumun ini gitu. Nggak tahu entah ke distract atau gimana, aku kurang tahu juga ya atau kayak gimana, namanya anak kecil ya. Dan aku gini loh guys, aku tidak mengklaim diriku adalah anak indigo. Aku tidak mengklaim diriku adalah anak yang spesial. Tidak, aku tidak sama sekali seperti itu. Tapi kemungkinan aku ada hari-hari tertentu, dan mungkin sebut saja itu adalah hari-hari apesnya aku. Aku bisa kayak merasakan kehadiran mereka. Aku bisa kayak melihat mereka, namun aku tidak bisa berkomunikasi secara yang seperti anak-anak lainnya. Aku tidak seperti itu, dan tolong jangan klaim aku begitu. Karena aku nggak ngerasa kayak gitu loh, kayak gitu. Mungkin karena apesnya aku aja. Bentar ya, aku mau nyalakan lampu karena udah mulai gelap. Aku takut. Jadi aku nggak ngeklaim diriku bahwa aku adalah anak-anak yang spesial. Aku nggak sama sekali seperti itu. Anggap aja aku mungkin orang yang kurang beruntung pada saat itu ya. Jadi karena ini sepengalaman pribadi aku juga, dan untuk yang pertama kalinya aku melihat mereka. Karena mungkin keseringan nonton film itu, aku mungkin ke distract kayak gitu. Nah, yang apesnya kayak gini. Karena sering nonton ya, jadi aku kayak sering takut ke kamar mandi sendirian. Karena kamar mandi aku itu gak ada atapnya guys. Kalian tau lah rumah-rumah Banjar zaman dulu, kalau misalnya dapurnya buat kayak ke dapur atau ke kamar mandi itu kayak ada jarak kayak itu. Nah, di jarak itu biasanya dapur.
dapur mereka tuh nggak ada atapnya buat cuci piring kayak gitu. Kalau kita bilang itu, orang Banjar bilang itu pejijipan rumahnya aku itu karena dikontrakan itu nggak ada atapnya guys, bolongan aja gitu. Jadi WC-nya aja yang sama kamar mandinya ada atapnya pada saat itu ya. Nah terus aku kan mau pipis, mau keluar kan, mau kencing. Aku bangunin mamaku sama kakakku karena aku masih tidur sama orang tua juga, masih kecil. Terus kencing aja katanya kayak gitu. Jadi aku udah takut tuh, aku takut kencing. Jadi imbasnya nonton film itu sebenarnya anak kecil itu tidak bagus sih kalau ditonton-tontonkan hal-hal yang horor sebelum dia mengerti kayak gitu. Cuman nggak tahu ya, kayak umur 5 atau 6 tahun tuh udah gimana ya? Karena orang tua aku juga nggak ada di rumah, aku cuma sama kakakku aja. Jadi kalau nonton televisi juga ya aku terserah aku gitu. Jadi nggak dipilihkan sama orang tua pada saat itu. Jadi imbasnya aku takut untuk keluar, untuk kencing ke kamar mandi. Aku juga sering takut kalau misalnya aku disuruh ya belikan ini ke warung, padahal warungnya kayak bedanya jaraknya di luar rumah tuh kayak tetanggaan padahal seberangan rumah gitu. Tapi aku takut keluar gitu, nggak tahu kenapa, karena mungkin gara-gara nonton film horor kali ya. Nah, soalnya film horor yang dulu aku tonton cuma itu gitu. Nah, dulu itu aku nonton itu ketika si pocinya ini muncul. Pocinya kan cewek kan. Pocinya muncul itu mata pocinya merah, terus pocinya terbang, terus ada taringnya, terus matanya hitam, terus bersinar merah, seperti itulah pokoknya. Karena aku keinget-inget terus, mungkin jadi kayak ke distract ada mungkin kayak gitu. Nah, apesnya di sana itu kan orang tuaku mendulang intan. Kebetulan ada musibah guys di pendulangan intan itu. Aku cerita sedikit ya, gimana nih tahap-tahapnya ketika aku ketemu makhluk itu dan mereka. Bahkan aku bisa mendengarkan suara mereka, bahkan aku melihat wujud mereka secara nyata seperti kita melihat orang biasa seperti itu. Jadi hari itu kakakku pulang sekolah, terus mamaku nggak pulang-pulang nih, orang tua aku, ibu aku juga kerja, kebetulan mendulang intan karena orang tua aku buruh. Dia pulang tapi lambat guys, habis maghrib baru pulang. Biasanya tuh dia kayak jam 5 itu udah pulang, tapi kok habis maghrib. Jadi kan kakakku tanya, "Ma, kenapa pulangnya lambat?" gitu. Terus mama aku tanya, tadi di tempat kerja ada kecelakaan. Untung mama gak kenapa-napa. Tapi anaknya teman mama, anaknya Ua ini kena kayak gitu. Ada 3 orang yang kena kayak gitu. Cuman dari 3 orang ini 2 selamat, satunya enggak kayak gitu. Mamaku juga cerita, mamaku juga hampir kena. Jadi di tempat kerja mamaku itu tinggi kan, ada timbunan-timbunan tanahnya itu longsor. Kata mamaku ada 3 korban yang ketutup, cuman 2 yang berhasil selamat dan satunya enggak kayak gitu. Terus mama aku itu katanya udah kekubur kakinya kayak setengah kayak gitu. Ini seingat aku ya, karena aku masih umur 5-6 tahun kayak gitu. Kekubur setengah kaki mamaku, dan mamaku masih bisa nyabut kakinya buat lari kayak gitu, nyabut kaki. Maksudnya ngelepasin kakinya dari tumpukan tanah itu. Sedangkan yang 2 orang itu langsung dicari gitu, dan yang satunya nggak ketemu. Nah, katanya yang anak Ua itu dulu mamaku panggil bapaknya itu Ua karena masih kayak ada saudaraan kayak gitu sama bapakku, karena kita juga tetanggaan kayak gitu di Banjarbaru. Mayoritas masyarakat di sana sih aku lihat buruh-buruhnya itu selalu mendulang intan di sana sih, karena pencarian mereka adalah intan di sana. Jadi yang meninggal itu adalah, yang korban jiwa ini adalah 1 di antara 3 orang itu, 2 selamat, satunya enggak. Ternyata itu adalah anak Ua. Itu masih keluargaan sama bapakku sama abah kayak gitu. Ternyata dia itu meninggal di tumpukan pertama. Jadi dia tuh jauh dari tempat-tempat mama aku mencari mendulang-dulang itu, karena mungkin longsornya itu
kena dia duluan, jadi agak jauh, jadi agak terlambat kayak gitu evakuasinya atau gimana, aku nggak tahu ceritanya, nggak tahu jelas, pokoknya aku masih kecil jadi aku ingat-ingatnya kayak gitu. Nah guys, di sana itu aku lihat kayak ada pemakaman, aku masih ingat-ingat nih, kayak ada pemakaman, terus kayak mayatnya si anak Ua ini dibungkus juga kayak gitu. Ya kayak gimana orang Islam biasanya menguburkan jenazah seperti itu. Dan aku kalau kita bilang orang Banjar itu sarwan, melayat. Ya, melayat. Aku ikut ngelayat karena mamaku juga ikut ngelayat, aku juga ngelayat ya kan. Jadi aku ngeliat. Terus aku di situ lihat hujan guys, hujan deras. Terus habis hujan itu cerah kayak gitu. Terus ke kuburannya kan, buat nguburin, aku juga sampai ngeliat nguburin mayatnya gitu, jenazahnya dikuburin kayak gitu. Aku lihat pocongnya gitu kesebut deh ya Allah. Jadi aku lihat jenazahnya dipocongin gitu, di kain kafanin, terus dibuka, terus tapi yang aku lihat itu ini sebelum mayatnya dimasukin itu orang nimba-nimba air karena banyak banget air di bawahnya, di liang kuburnya karena mungkin hujan juga ya. Terus aku lihatlah pemakamannya dan selesai kayak gitu. Terus aku pulang itu karena aku kecil masih mungkin ya, aku disuruh mandi kayak gitu. Terus aku mandi, terus kepalanya dimandikan juga. Nah, kalian tahu nggak, kalian pernah nggak kalau misalnya ngelayat ke tempat keluarga atau kemana gitu, ke tetangga, kan habis ngelayat kayak itu disuruh mandi nggak pulangnya? Aku disuruh mandi, jadi aku mandi. Nah aku mandi 3 hari setelah itu, setiap malam berjalan seperti biasa. Nah pada saat itu mamaku lagi kena malam ngeburuhnya. Beliau ngangkut pasir seperti itu sama kakak laki-lakiku, dan aku di rumah sama kakak perempuanku. Nggak lama kemudian mamaku habis isya pulang, terus kayak bawa apa kayak gitu, bungkusan mungkin makanan. Mamaku cerita pas aku pulang itu, pas beliau pulang itu, dia bilang kayak gini, anak Ua yang meninggal itu belum menikah kayak gitu. Aku kan nggak ngerti kan menikah atau apa, nggak ngerti. Jadi katanya, kata orang pintar, si tempat itu kayaknya minta tumbal kayak gitu. Sudah kemarin kayak dikasih kayak kan orang banyak kan di situ, nggak mungkin kan tempat itu nggak ada yang jaga. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu, tempat-tempat orang bekerja, orang kayak menggali sesuatu tuh nggak mungkin nggak ada yang jaga. Apalagi kan yang ada sumber mata pencariannya intan kan, intan itu kan kayak berlian gitu loh. Nah ternyata katanya buat orang yang bisa ngeliatin kayak kiai kayak gitu, katanya sih yang orang di sana itu mintanya tumbal, terus sudah dikasih kambing hitam, ternyata nggak mau kambing hitam, maunya manusia gitu. Ternyata ya mungkin anaknya yang Ua itu, aku manggilnya Ua juga sih, anaknya yang Ua itu mungkin jadi korban kayak gitu kata mama aku. Tapi sebelum kejadian itu sudah salah satu pekerja di sana tuh kayak ada menemukan kayak dapat intan besar gitu. Nah setelah menemukan intan besar itu ya minta tumbal gitu katanya. Tapi katanya nggak mau kambing, tapi maunya manusia kayak gitu ya. Jadilah mungkin udah takdir juga kali ya dari Tuhan kayak gitu. Si anak Ua itu kebetulan juga dia masih bujangan, belum menikah kayak gitu. Aku sampai ingat ya, tetangga aku tuh kayak nangis kayak gitu loh, mama kamu hampir meninggal tau nggak, ke kubur gini. Aku kan nggak ngerti. Nah habis cerita kayak gitu lama kan, terus aku disuruh lah beli gorengannya ini, padahal masih satu komplek doang tempat orang jual gorengannya ini, masih satu komplek, satu gang kayak gitu, satu gang. Cuman kan aku takut gara-gara aku setiap hari kayak nonton
Pocong Mumun ini di televisi karena nonton film-film horor ya, karena kakakku juga suka kayak gitu, kakak yang cewek nonton itu. Nah nggak lama kemudian aku disangguin uang, ini uang kamu berangkatlah sama kakak kamu, kita jalan kaki dulu karena aku nggak punya sepeda motor, nggak punya sepeda, jadi kita jalan kaki, aku sama kakak cowokku. Kebetulan ya dulu waktu kecil aku tuh gendut banget, jadi kayak lari itu susah. Aku ingat banget. Nah, terus dia kayak gendong aku, terus kita belilah tahu isinya isi bihun kayak gitu, enak banget. Pokoknya aku udah beli, baliklah aku. Nah di pulang balik itu kan rumah aku tuh dekat masjidnya tuh kayak masjid tua kayak gitu sih, aku lupa nama masjidnya apa, tapi di depan masjidnya itu tuh kayak ada lahannya itu kayak pasir, biasanya aku sepedahan di situ sama kakakku sama mamaku gitu, sepedahan di depan masjid itu. Masjid apa langgar aku lupa. Nah di depannya itu kalau biasanya kalau langgar atau masjid itu kan di depannya itu ada WC sama tempat keranda mayat ya, biasanya kalau orang taruh keranda mayat kan di depan tapi di pinggir gitu. Nah kebetulan WC-nya itu agak tinggi dari tanah, yang apa sih, depanan WC-nya itu kalau sebelum masuk itu lantainya itu agak tinggi. Nah kan aku tuh kan digendong karena aku udah capek, lumayan jauh lah, tapi masih satu komplek aja yang jual gorengan ini. Setelah aku beli gorengan, kakakku pegang gorengan, dia suruh aku naik ke pundaknya kakakku yang cowok ini. Ya udah aku naik ke pundaknya, aku digendong lah tuh dari belakang, maksudnya tuh digendong di belakang, jadi aku digendong. Pertama-tama aku lihatnya ke sebelah kiri ya, karena sebelah kiri itu arah rumahku kayak gitu, maksudnya tuh deretan rumah aku, dan sebelah kanan ini adalah deretan masjid itu. Pas udah sampai di depan masjid guys, aku tuh ini sebenarnya aku nggak mau lihat ke masjid, tapi karena ada suara, ada something, dan aku merasakan itu memang bukan orang ya, karena aku takut kan gara-gara nonton film itu terus.